saudara, PSN PIK bagiin beras gratis kepada warga. Iya elah. Bagiin beras gratis. Terus mau ngapain dibagiin beras? Terus biar rakyat setuju. Woi rakyat nih, gua kasih beras lu kebanjir lu banjir, gua kasih beras, gua kasih sembako. Ini bukti gua adalah orang-orang pengembang, para investor, para developer, para kapitalis itu adalah peduli kepada rakyat Banten, khususnya di PIK 2 gitu. Kasih beras, kasih sembako, terus mau ngapain? Biar cari muka gitu, cari simpati. Aduh. Kalau mau ngasih aja, nggak usah pakai embel-embel pengembang PIK lah, embel-embel apa namanya, PSN PIK 2 lah, udah ya embel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal pada hari ini, saudara, Ahad 15 Desember 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat semua, mulia, barokah. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, ya kan? Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Yang dulu keluar koalisi perubahan, dia sendiri tenggelam. PKS bersama koalisi perubahan, bodoh amat. Tenggelam di Jabar, tenggelam di Jakarta, ya kan? Rugi dunia akhirat. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kalau mau perubahan, itu tegas. Perubahan sampai kapan? Sampai mampus, kan gitu. Panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan sampai mampus. Seperti yang pernah dicontohkan oleh junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di dalam sirah nabawiyah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditawarin supaya berhenti sama dedengkot komplotan dan gerombolan, ya kan, pembenci yang dari kafir Quraisy. Suruh berhenti, bahkan oleh pamannya itu kan didesak supaya berhenti dakwah. Apa jawaban junjungan kita baginda sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabannya? Demi Allah paman, seandainya matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dari menyampaikan dakwah dan risalah ini. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkannya atau aku binasa karenanya. Kan begitu. Makanya tetap istiqomah dakwah. Mau apapun yang terjadi. Ini baru juga jaket putih, ya apa segala macam apa tawarin iming-iming akan ini akan itu, udah belot, aduh kacau. Ya, kita ada berita nih saudara, PSN PIK bagiin beras gratis kepada warga. Iya elah. Bagiin beras gratis. Terus mau ngapain dibagiin beras? Terus biar rakyat setuju. Woi rakyat nih, gua kasih beras lu kebanjir lu banjir, gua kasih beras, gua kasih sembako. Ini bukti gua adalah orang-orang pengembang, para investor, para developer, para kapitalis itu adalah peduli kepada rakyat Banten, khususnya di PIK 2 gitu. Kasih beras, kasih sembako, terus mau ngapain? Biar cari muka gitu, cari simpati. Aduh. Kalau mau ngasih aja, nggak usah pakai embel-embel pengembang PIK lah, embel-embel apa namanya, PSN PIK 2 lah, udah ya embel-embel manusia aja. Kalau itu ngakunya manusia, kacau. Beras gratis yang terdampak banjir di desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Kohot. Nah, PSN PIK 2 bagikan beras gratis. Ya elah lu kayak apaan aja pakai embel-embel PIK segala. Aduh. Dia pengembang proyek strategi nasional PIK 2 yang notabene ditunggangi oleh Aguan. Nah, ya. Bagiin bantuan beras kepada warga yang terdampak banjir. Nah, tak hanya desa Kohot. Nah, bantuan beras disalurkan ke daerah lain seperti Teluk Naga, Kosambi. Ya. Bantuan beras sebesar 5 kilo. Ya elah 5 kilo doang aja pakai diumbar-umbar. Ini dari pengembang. Beras 5 kilo. Ya elah. Dampak banjir beras 5 kilo. Terus dampak kalau dibangun itu PIK 2 kepada rakyat bukan cuma 5 tahun. Selama-lamanya. Ya kan? Harusnya rakyat di sana, ya alhamdulillah, bukan harusnya lagi, udah cerdas gitu kan. Karena di situ ada para advokat, di situ ada para pengacara, di situ ada para intelektual, di situ ada para ulama termasuk, ya kan, yang menolak PIK 2. Ya, bersama rakyat, ya. Kalau bersama rakyat bukannya ngusir rakyat, ganti rugi, ganti untung tanah rakyat, terus rakyat nggak boleh ada di situ di tanah airnya sendiri, mirip kayak Rongying ya ini PSN PIK 2 ini, orang disuruh diusir-usir, diganti rugi kayak mau diganti untung kayak judulnya kan diusir kan gitu kan, nggak boleh ada di situ ya kan, kacau. Nah, rakyat harusnya memang kompak, seyogyanya kompak, mendesak untuk Prabowo segera cabut PIK 2, mandat PIK 2 cabut.
Ya walaupun ada bekas presiden itu yang di Solo ya kan, didatengin para Taipan ya kan, didatengin para cukong, tetap harus cabut. Kenapa harus dicabut itu PIK 2 mandatnya, PSN-nya? Karena ini adalah penyerobotan tanah di Banten itu sekarang jadi terus diperbincangkan. Tanah yang telah lama dikuasai warga secara sah. Itu warga di sana punya tanah, punya rumah, nggak main judi, sah. Bukan tanah ilegal, bukan rumah ilegal gitu loh. Ya, kalau kayak gini terjadi dialamatkan kepada saudara-saudara juga pasti nolak juga kan. Jangan bilang ini mah urusan warga Banten, ini urusan ini orang yang ada di Banten, ini urusan yang ada di orang di PIK 2 itu mah bukan urusan kita. Kagak boleh bilang begitu. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan dalam sabdanya, man lam yatambi amril muslimina falaysa minna. Barang siapa yang bangun pagi hari nggak mikirin umat, ya kan? Maka dia bukan golongan Nabi SAW. Karena Islam yang diajarkan dibawa oleh Nabi SAW bukan hanya mengurus ibadah, apalagi mengurus akhlak, tapi mengurus juga urusan umat. Yaitu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Karena disitulah letak umat Islam adalah umat terbaik, ya kan? Umat terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kan beriman kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Bukan sekedar khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau udah umat Islam berpikiran khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain, maka siap-siap kemungkinannya ada dua hal. Satu, dia memanfaatkan orang lain, ya kan? Dua, dia dimanfaatkan orang lain, kan gitu. Kemungkinan cuma dua. Tapi kalau berpikirannya adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak meninggalkan sejengkal pun amar ma'ruf nahi mungkar, maka bukan lagi jadi manusia yang bermanfaat, tapi jadi umat yang terbaik. Label umat yang terbaik inilah yang hanya ada pada umat Islam. Harus ditolak. Juju Purwantoro, kuasa hukum rakyat korban PIK, mengatakan saat bersilaturahmi ke Keraton Sultan Banten, Kota Serang Banten, proyek-proyekan yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Group yang sebagian besar ditujukan untuk pembangunan perumahan di kawasan komersial telah memicu keonaran, memicu keresahan di kalangan warga yang merasa tanah mereka diserobot tanpa izin yang sah. Harus ditolak. Kalau nggak ditolak, ya apa gunanya otak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.